Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Shanto, dan sebelumnya saya berharap semoga kabar rekan-rekan semua, kabar subscriberku semua selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah saya di sini akan coba untuk memberikan sebuah tips ya, tips bagaimana cara kultur cacing sutra dan bagaimana cara kultur kutu air yang benar. Seperti di hadapan saya ini nih, ini jujur saja saya hasil panen kutu air setiap harinya tuh segini, belum yang di sana tuh masih merah menggoda. Di sini saya akan coba sedikit menceritakan tentang dua kultur ya, yaitu kultur cacing sutra dan kultur kutu air. Ini semuanya termasuk pakan alami, jadi saya menceritakan tentang bagaimana sih cara budidaya pakan alami. Sebelum dilanjut, bagi rekan-rekan semua yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang mudah-mudahan semua video yang saya berikan memberikan manfaat untuk rekan-rekan semua, untuk subscriberku semua. Bagi siapa aja yang ingin budidaya pakan alami, baik itu cacing sutra maupun kutu air, semuanya akan saya ceritakan bagaimana tipsnya ya, yang akan saya berikan untuk semuanya, untuk rekan-rekan semua. Oke, yang pertama saya akan menceritakan tentang masalah tips untuk kultur cacing sutra. Oke, kita mulai saja untuk cacing sutra ini. Yang pertama-tama yang harus kita perhatikan yaitu masalah bak penampungan air. Jadi disarankan itu harus punya dua bak ya, harus punya dua bak. Bak yang utama itu untuk menampung air yang jatuhnya dari tempat budidaya. Seperti contoh nih, ini bak penampungan air ya, ukurannya cukup luas saya. Dan ada bak kontrol atau bak filter. Nah ini nih bak filter. Saya ini tidak dikasih bahan filter ya, cuma saya kasih tanaman air aja seperti eceng gondok dan lain-lain. Tujuan utama bak filter ini sebagai penghasil air yang jernih. Jadi air yang jatuh dari tempat budidaya ini akan jatuh ke tempat bak utama atau penampungan air utama ke sini nih ya. Nanti akan masuk melalui pipa ke bak kontrol atau bak filter. Oke. Dan tips yang kedua yang harus diperhatikan, ternyata kita harus menyiapkan fermentasi ampas tahu bila saudara semua ingin mulai tekniknya tanpa lumpur. Oke, saya akan perlihatkan fermentasi ampas tahunya ya. Nah, ini fermentasi ampas tahunya. Tuh. Coba diperhatikan ya. Dan ini ada uap, mesti kita buang nih, wajib, karena kalau tidak bahaya tuh bagi si ampasnya, bisa-bisa busuk. Oke, nah tuh perhatikan tuh ada berwarna putih-putih ya. Jadi teksturnya tuh lembek. Maaf, maksudnya bukan terlalu lembek, tapi lembab, sedikit lembek. Jadi kalau lembek kan artinya si ampas tahu ini nih dia mudah hancur ya. Nah tuh coba diperhatikan. Jadi lembeknya itu bukan lembek karena banyaknya air, tapi lembek itu karena lembab ya. Ini nih, jadi kalau kita cium aromanya sangat khas sekali, yaitu aroma tape. Itu ciri-ciri fermentasi yang bagus. Dan dari segi warna terlihat ya, warnanya tuh kecoklatan tuh, dan sedikit warna putih-putih dari miselium. Jadi tidak tumbuh miselium yang banyak ya. Biasanya kan suka ada miselium yang
agak tebal tuh, itu kayaknya terlalu basah gitu. Jadi yang bagus tuh seperti ini. Ini bisa bertahan hingga 2 bulan kalau kita melakukan treatment seperti yang saya berikan di video sebelumnya ya, yaitu cara agar hasil fermentasi ini bisa awet atau tahan lama. Jadi tips yang kedua ini, kita harus menyiapkan fermentasi ampas tahu dan harus benar-benar jadi, harus benar-benar berhasil. Jadi pada intinya kita harus menguasai cara fermentasi ampas tahunya dulu sebelum kita memulai budidaya. Kalau masalah air tadi kan kita harus benar-benar tahu ya. Kita harus tahunya tuh masalah bak penampungan airnya. Jadi kalau bak penampungan airnya cuma satu, itu sangat bahaya sekali dan tidak disarankan ya. Jadi harus ada 2 bak. Dan yang kedua ini, kita harus menguasai teknik bagaimana caranya memfermentasikan ampas tahu. Karena kenapa? Karena ampas tahu ini akan menjadi sumber makanan sekaligus habitatnya cacing sutra. Jadi pengganti lumpur ya. Oke. Lalu saya akan sedikit memberikan tips lagi ya, yang pernah saya berikan tutorial awal memulai budidaya cacing sutra, yaitu tolong jangan banyak-banyak kasih ampas tahunya. Karena kenapa? Karena memang untuk tahap awal cacing sutra itu masih masa adaptasi. Jadi dia hanya bisa mengenal dulu media dan makanannya. Yang ini juga sudah saya ceritakan semuanya di video saya ya. Boleh tinggal masuk saja ke channel saya, lalu cari playlist. Di situ ada judulnya langkah-langkah memulai budidaya cacing sutra. Nah, disitulah kalian semua bisa memulai untuk belajar. Disarankan kita belajar pelan-pelan ya, disimaknya pelan-pelan agar tidak gagal paham atau agar tidak ketinggalan informasi yang sangat penting juga. Oke, jadi sekarang saya akan menuju langsung ke bagaimana cara kita kultur kutu air ya. Nah, ini hasil saya nih panen. Tuh di sini juga banyak. Nah, ya. Ini setiap harinya nih. Dan saya di sini akan menceritakan bagaimana sih caranya. Oke, sekarang masuknya ke kutu air atau kutir. Jadi yang harus kita siapkan ya, nih, kolam ukurannya itu sih sebenarnya bebas ya, kalau tempat kolamnya itu mau ukuran berapa. Yang penting kita harus menyiapkan satu, yaitu kotoran burung puyuh. Itu yang harus kita siapkan, karena untuk saat ini saya tidak memanfaatkan empat atau molase atau lain-lain. Hanya saya yang manfaatkan cuma 2 saja, air sama kotoran burung puyuh, dan tidak lupa juga kolam ya. Oke, jadi itulah pentingnya kotoran burung puyuh untuk kultur kutu air, agar kutu air ini bisa benar-benar berhasil dan insya Allah setiap harinya panen. Dan ini bisa dilihat ya bahwa alhamdulillah saya tidak tidak memanfaatkan air hijau atau air coklat atau air apa aja. Sebenarnya itu bisa juga ya, cuman versi saya tuh seperti ini. Jadi air bening lah, air bening, dan juga itu warna airnya tuh agak kecoklatan yang dihasilkan dari cairan kotoran hewan tersebut. Yaitu sebelum kita menebar kutu air ya, sebelum kita menebar kutu air disarankan kita merendam dulu kotoran burung puyuhnya yang akan kita sebar cairannya tuh ke kolam. Setelah 1 jam di kolam, baru kita tebar bibit starternya, yaitu kutir tersebut. Oke, insya Allah dalam waktu 6-7 hari kutir akan panen, dan selanjutnya akan panen setiap hari, asalkan kita setelah panen kasih cairan kotoran hewan sebagai makanannya. Dan juga setiap 7 hari sekali, ya, itu air mesti dibuang 1/4 kolam atau setengah kolam, paling banyak ya setengah kolam, dengan cara kita ngambil pipa yang lebih pendek ya dari pipa yang ini nih, lalu kita cabut dan kita simpan pipa yang lebih pendek. Sesuaikan
tingginya itu dengan tinggi yang akan kita buang airnya. Setelah itu baru kita ganti lagi pipanya dengan yang sebelumnya. Nah, baru di situ kita isi air. Jangan lupa dikasih kotoran dikasih cairan kotoran hewan juga ya. Nah, coba diperhatikan nih kutirnya tuh. Saya akan serok lah, ambil biar kelihatan. Nih. Tuh, ya. Oh, sangat merah menggoda. Oke. Jadi bisa panen setiap hari itu. Mari kita belajar sama-sama di video ini tentang masalah kultur kutir dan kultur kasut. Oke, tadi sudah saya ceritakan ya masalah tempat kultur kutir dan kultur kasutnya. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman untuk rekan-rekan semua, dan semoga rekan-rekan semua tuh bisa berhasil ya, seperti saya bisa panen setiap hari di kutirnya, dan cacing juga sebenarnya bisa panen setiap hari tuh. Cuman masalahnya kalau cacing sutra ini saya fokus untuk kebutuhan pribadi, tapi ada khusus untuk penjualan yang saya jual per kantongnya gitu kan. Oke, itulah ya teknik-teknik kultur yang saya berikan untuk rekan-rekan semua. Semoga memberikan manfaat dan sukses selalu buat kita semua. Salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin mantap.